Halo semua, perkenalkan nama aku Mirianti dengan NIM 24233045, Program Studi Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini aku akan membahas materi terkait keterampilan komunikasi perpajakan di era digital. Pada era digital, komunikasi perpajakan mengalami transformasi besar seiring dengan perkembangan teknologi. Proses administrasi perpajakan yang sebelumnya berbasis manual kini telah beralih ke sistem digital yang menuntut keterampilan komunikasi yang lebih adaptif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang keterampilan komunikasi perpajakan menjadi sangat penting bagi otoritas pajak, konsultan pajak, serta wajib pajak dalam memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik. Nah, di sini aku akan membahas keterampilan komunikasi perpajakan. Keterampilan komunikasi perpajakan adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan terkait pajak dengan jelas, akurat, dan persuasif kepada wajib pajak. Komunikasi ini mencakup berbagai aspek termasuk komunikasi lisan, tulisan, dan digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait kewajiban perpajakan. Nah, dalam komunikasi perpajakan ini terdapat 4 keterampilan utama yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah keterampilan membaca, yang kedua keterampilan mendengar, yang ketiga keterampilan menulis, dan yang terakhir keterampilan berbicara. Keempat keterampilan ini membantu para praktisi perpajakan, baik dari sisi otoritas pajak, konsultan pajak, maupun wajib pajak untuk memahami dan menyampaikan informasi perpajakan secara efektif. Nah, yang pertama aku akan membahas keterampilan membaca dalam perpajakan. Keterampilan membaca dalam perpajakan mengacu pada kemampuan memahami dan menganalisis berbagai dokumen perpajakan, seperti peraturan, laporan keuangan, dan formulir pajak. Contoh dalam perpajakannya itu seperti membaca dan memahami Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PMK, memeriksa isi surat pemberitahuan untuk memastikan kepatuhan pajak, dan menelaah laporan laba rugi untuk menentukan pajak terutang. Cara meningkatkan keterampilan membaca yaitu dengan yang pertama membaca literatur perpajakan secara rutin, yang kedua mengikuti pelatihan atau seminar perpajakan, ketiga menggunakan sumber informasi digital seperti jurnal atau situs resmi. Nah, yang kedua, keterampilan mendengar dalam perpajakan. Keterampilan mendengar dalam perpajakan mengacu pada kemampuan memahami informasi yang disampaikan secara lisan, baik dalam diskusi formal maupun informal terkait pajak. Contoh dalam perpajakan seperti mendengar dengan seksama saat wajib pajak mengajukan pertanyaan terkait pengisian SPT tahunan. Contoh selanjutnya seperti menyimak arahan dari DJP terkait kebijakan pajak terbaru. Yang terakhir, memperhatikan argumen dalam proses sengketa pajak atau audit pajak. Berikut ada beberapa cara untuk meningkatkan keterampilan mendengar, yaitu yang pertama berlatih mendengar secara aktif dengan mencatat poin penting, yang kedua mengikuti diskusi atau forum perpajakan, dan yang terakhir menggunakan teknologi seperti rekaman suara untuk analisis ulang pembicaraan. Yang ketiga, keterampilan menulis dalam perpajakan. Keterampilan menulis dalam perpajakan adalah kemampuan menyusun dokumen perpajakan dengan jelas, ringkas, dan sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Contoh dalam perpajakannya ini seperti menulis surat keberatan pajak atau banding pajak ke otoritas perpajakan. Contoh selanjutnya seperti menyusun laporan pajak tahunan atau bulanan perusahaan, menyampaikan email profesional terkait konsultasi pajak kepada klien. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan keterampilan menulis. Yang pertama ada berlatih menulis laporan perpajakan secara terstruktur. Yang kedua mengikuti kursus atau pelatihan menulis terkait perpajakan. Dan yang terakhir menggunakan perangkat lunak tata bahasa untuk memastikan kejelasan dan akurasi tulisan. Nah, yang terakhir, yang keempat, keterampilan berbicara dalam perpajakan. Keterampilan berbicara dalam perpajakan adalah kemampuan menyampaikan informasi perpajakan secara verbal dengan jelas dan efektif kepada wajib pajak, klien, atau rekan kerja baik dalam pertemuan formal maupun informal. Contoh dalam perpajakannya ini seperti memberikan presentasi tentang kebijakan pajak terbaru dalam seminar perpajakan, menjelaskan prosedur perpajakan kepada wajib pajak dengan konsultasi, dan bernegosiasi dalam penyelesaian sengketa pajak antara perusahaan dan otoritas pajak. Adapun beberapa cara untuk meningkatkan keterampilan berbicara, yaitu
Yang pertama, berlatih berbicara di depan umum dengan mengikuti seminar. Yang kedua, bisa menggunakan teknik storytelling untuk menyampaikan materi pajak dengan lebih menarik. Dan yang ketiga, seperti berlatih komunikasi interpersonal untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, setelah kita memahami keempat keterampilan komunikasi perpajakan di era digital ini, ada pun beberapa tantangan dalam komunikasi perpajakan di era digital, yaitu yang pertama, kurangnya literasi digital di kalangan wajib pajak. Yang kedua, ancaman keamanan data pajak seperti pencurian informasi wajib pajak. Dan yang terakhir, kompleksitas regulasi pajak yang sulit dipahami jika tidak disampaikan dengan baik. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.